ke fraksi PKB. Pak Kadafi memberikan kesempatan kepada Pak Habib. Silakan. Terima kasih Bapak Wamen yang kami hormati, Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, Pak Johan, pimpinan Komisi 10. Yang pertama tentu saja saya perlu memberikan apresiasi atas keberhasilan PSSI mewarnai sepak bola Asia 2024-2025. Ya. Trennya memang naik. Kemudian yang kedua, ini benar-benar kejutan. Saya tidak tahu persis apakah Pak Erick Thohir terinspirasi oleh Enzo Maresca, pelatih Chelsea. Ya. Dalam kejuaraan dunia kemarin Chelsea itu benar-benar kuda hitam. Ya. Namun berani merekrut hampir 8 pemain muda. Dan diperkirakan 2026 pemain-pemain ini akan benar-benar mewarnai dari mulai Joao Pedro, Liam Delap, dan yang diprediksi Stefan William. Ya. Ini belum lagi Yamal di Barcelona. Ya. Nah, mereka rata-rata usianya di bawah 24. Joao Pedro dari Brasil dan sebagainya. Dan saya sangat bergembira bahwa yang direkrut dan diproses naturalisasinya pada saat ini Milano berusia 21 dari Utrecht, walaupun tadi malam kalah tipis. Dan Mauro dari Volendam. Nah, dan lebih surprise lagi bahwa yang direkrut ini benar-benar striker penyerang. Kita tahu dua striker kita saat ini Orat Mangun belum sembuh, kemudian juga oleh Romene juga belum sembuh. Akhirnya kita hanya berharap dari Rafael Struijk, ya, sehingga pincang. Ya. Dan sementara ini pemain-pemain kita nampaknya belum bisa melapis. Ya. Marcelino setelah di Oxford, saya lihat ada sedikit penurunan grafiknya. Dan yang paling menonjol Hoki Caraka nampaknya. Nah ini mungkin perlu menjadi bahan analisa kita. Ya. Nah, yang berikutnya saya sangat sepakat dengan langkah yang diambil oleh Pak Erick bahwa waktu latihan diperpanjang sehingga memberikan peluang untuk Patrick Kluivert bagaimana membangun chemistry para pemain sehingga terbangun satu, karena sepak bola ini memerlukan kekompakan. Kemarin-kemarin kita masih melihat adanya kesalahpahaman antar pemain, ya, baik dalam operan pendek maupun operan panjang. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang agak panjang dalam menghadap, kalau tidak salah menghadapi Libanon ya ininya, mudah-mudahan ada perubahan. Kemudian yang tentu saja fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung. Ya. Namun ada satu hal Pak Erick yang kami khawatir. Ya. Tadi Pak Erick di sana menyampaikan sampai 2030. Biasanya kalau ketum PSSI diganti, biasanya selalu ada perubahan kebijakan. Minimal Pak Erick ini harus bisa bertahan sampai 2030. Syukur-syukur bisa berkelanjutan. Karena untuk mempertahankan, ya, agar supaya grafiknya ini naik. Karena kita lihat tadi sampai 2030 di tingkat dunia kita peringkat 50 dari 100 lebih. Ini sebuah langkah yang sangat spektakuler, dan Asia 10. Nah itu 2030. Ya tentu saja kita sangat mendukung dan mudah-mudahan Pak Erick tidak berkeberatan, minimal tadi, ya, maksimalnya 2000 sampai 2045 tentunya sampai Indonesia emas. Dan yang terakhir sekali, saya agak kaget tadi malam melihat di TV bahwa ada perubahan kebijakan berkaitan dengan direktur teknis dari Pak Indra Safri ke Pak Alexander Zwick.
Mudah-mudahan Pak Indra Safri tetap diberi peran, karena dalam pandangan saya Pak Indra Safri ini sebagai seorang pelatih bertangan dingin, pencari bakat sampai ke pelosok-pelosok ya, dan melahirkan pemain-pemain nasional. Itu berkat jasa Pak Indra Safri ya. Pemain-pemain muda ya, 16, 17, 19 sampai 23, kebanyakan sentuhan-sentuhan dari Pak Indra Safri. Selamat kepada Pak Indra Safri dan bravo kepada Pak Erick Thohir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti remarks-nya kita bahas.